Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Felanzova Ibrahim Mufid, Ar-Raqm Talib 2024 033440. Sa'aqra'u lakum al-wajibat, yakni 20 manfaat pernikahan, bukan hanya soal cinta. Al-faidatu min maqasidin nikah wa al-awwal al-faidah min maqasidin nikah, wa tsani al-faidah min maqasidi masru'iyyati ta'addud, wa tsalits al-faidah min maqasidi 'adamu jawazi az-ziyadati 'ala akthar min arba'i fi nikah, war-rabi' ada al-faidah min maqasidi iqamati as-sab' indal bikr wa inda thayyib thalathan. Tayyib. Al-awwal sebagai min maqasidi nikah, atau artinya tujuan dari pernikahan. Yang pertama, at-taqarrubu ilallahi ta'ala wa imtithalu amrihi. Maksud dari nikah itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintahnya. Wa tsani ghaddul basar 'anil haram wa ifafu farji zawj wa zawjah. Menundukkan pandangan dari hal yang haram dan menjaga kehormatan atau kemaluan suami dan istri. Wa tsalits hifdzun nasal wa taktsirihi bi ghardi i'malil kaun wa baqa'in naw' al-insani, wa kadzalika iktsaru afradil ummah al-muslimah wa taqwiyatuha. Menjaga dan memperbanyak keturunan dengan tujuan memakmurkan alam semesta dan melanggengkan jenis manusia, serta memperbanyak dan memperkuat anggota umat Islam. Wa rabi' anal ummatal muslimah qad ikhtaraha Allah Ta'ala litakunu khairu ummatin ukhrijat linnas bisababil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wal imanu billahi wa adaul amal as-shalih. Bahwasanya umat Islam telah dipilih sama Allah Ta'ala menjadi umat yang terbaik yang dikeluarkan bagi manusia, karena mereka itu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, dan mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan beramal soleh. Wal khamis qada'ul wad'i bi isba'i wa irwa'il ghazizatil jinsiyah. Pemenuhan kebutuhan atau hasrat atau pelampiasan hasrat dengan memenuhi dan melampiaskan naluri seksual dengan secara sah. Sadis tahqiqus sakani wal mawaddati war rahmah baina zawjain. Mendapatkan ketenangan, kemudian cinta dan kasih sayang di antara suami dan istri. Wasabi at-tahassun minaz zina wa tathiru al-mustama' minal amrad al-jinsiyah. Terlindung dari zina, membersihkan atau mencegah masyarakat dari penyakit seksual. Tsumma nanqil ila al-faidah min al-fawaid min maqasidi masru'iyyati ta'addud. Faidah dari maksud disyariatkan berpoligami. Al-awwal Al-awwal at-ta'addud hifdhan lil usratil wahidah wa himayatan laha min at-tafakkuki wal inhiyar. Di dalam poligami terdapat penjagaan bagi satu keluarga dan perlindungan baginya dari
keretakan dan kehancuran. Ini dijadikan solusi agar suami nggak perlu menceraikan istri pertama, yang mana istri pertama itu nggak memberinya keturunan atau mandul. Summa atsani fihi hillun li muskilatil awanis wal mutallaqat. Terdapat solusi bagi masalah perawan tua atau jomblo yang di atas, yang umurnya 30 plus, seorang perempuan atau janda. Warabi' ziyadatul ulfah wal mahabbah baina zawj wa nisa'ihi idh la ta'ti naubatul wahidah minhunna illa wa huwa fi syauqin li imraatihi wa hiya kadzalika fi istiyaqi lahu. Ats-tsalits taqdiru 'adadil ummah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadud al-walud fa inni mukathiru bikumul umam. Memperbanyak jumlah umat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, menikahlah dengan wanita yang penyayang, yang penuh cinta, yang subur, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan jumlah kalian di hadapan umat-umat yang lainnya. Warabi' ziyadatul ulfah wal mahabbah baina zawj wa nisa'ihi idh la ta'ti naubatul wahidah minhunna illa wa huwa fi syauqin li imratihi wa hiya kadzalika fi istiyaqi lahu. Meningkatkan keharmonisan dan cinta di antara suami dan istri karena giliran atau bermalam. Ketika bermalam, salah satu dari mereka tidak akan tiba kecuali sang suami dalam keadaan rindu kepada istrinya, ataupun sebaliknya, sang istri rindu kepada sang suami. Wal khamis at-ta'addud yastaminu 'ala ar-rahmah wal 'adl idza anna fi tatbiqihi ilqa' al-ib'i ay imra'atun bila zawaz an kahilil mustama'. Poligami mengandung unsur kasih sayang atau rahmah dan keadilan, karena dalam penerapannya itu bisa menghilangkan beban yang dimiliki wanita tanpa suami yang jomblo dari pundak masyarakat, ngilangin kekhawatiran, ngilangin beban jomblo tua atau intinya jomblo atau janda. Wasadis i'fafu lirrajuli hina taqwa syahwatuhu, membantu seorang pria menahan hawa nafsunya dan memenuhi hasratnya. Kemudian takil ila al-fawaid min maqasidi adamu jawazi ziyadah ala aktar min arba'i fin nikah, yaitu faedah dari tidak bolehnya lebih dari 4 istri. Yang pertama, al-iqtida'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal ijma'ul ummah. Al-imtithalu li amrillah fil kitab kama fi qouli ta'ala fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Kepatuhan terhadap perintah Allah dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4 perempuan. Nah, di sini menandakan bahwasanya kita tidak boleh menikah lebih dari 4, karena Allah Ta'ala menyebutkan sampai cuman 2 atau 3 atau 4.
jadi nggak lebih dari 4. Kemudian yang kedua, al-iktida'u bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa isma'il ummah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ghailani bin Salamah amsik arba'an wa farik sairahunna. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan ijma' atau ummah, seperti perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ghailan bin Salamah yang harus menceraikan sisa istrinya dan mempertahankan 4. Jadi si Ghailan ini sebelum masuk Islam dia punya 10 istri. Kemudian setelah masuk Islam disuruh sama Rasulullah untuk menikahi 4 saja, dan 6-nya ini sisanya diceraikan. Tsumma ats-tsalits tahqiqul 'adl wa tawaqqi al-jawr, mewujudkan keadilan dan menghindari kezaliman. Rabi' anna dzalika yuaddi ila alla yatahammal al-insanu ma yu'jizu anhu. Bahwasanya pembatasan tersebut mengarah pada kondisi di mana seseorang itu tidak bisa memikul beban yang ia tidak mampu memikulnya. Wal khamis mura'atu maslahatil mar'ah, mempertimbangkan kemaslahatan atau kepentingan seorang wanita. Itu mana tadi ila fawaid min maqasidi iqamatus sab' indal bikr wa inda tsaib salatan. Jadi ini yang punya 2 istri misalkan atau lebih, kalau misalkan istri yang pertama itu seorang bikr atau apa namanya, janda, satunya janda apa namanya, istri yang pertama itu bikr atau perawan, kemudian istri yang kedua itu thayyib atau janda. Jadi kalau perawan itu kita tinggal di rumahnya 7 hari. Kalau kita punya istri janda, kita tinggal ke rumahnya selama 3 hari aja. Nah, faedah dari hukum tersebut itu salah satunya tadmina khatiril bikr wa ta'nisaha wa idhabal khajali anha, menenteramkan hati sang perawan, istri yang perawan ini, membuatnya merasa nyaman dan menghilangkan rasa malunya. Kemudian yang kedua, anak thayyib la tahtaju ila 7 ayyam fayakfiha 3 minal ayyam li'annaha jarrabatir rijal wa tamarranati ala dhalik. Janda itu enggak butuh 7 hari ya. Suami tinggal di istrinya di rumah. Seorang janda ini enggak butuh dia enggak 7 hari ini, si janda ini nggak butuh 7 hari lah intinya. Dia ini cukup 3 hari aja. Kenapa? Karena dia udah berpengalaman sama laki-laki yang sebelumnya dan udah terbiasa dengan hal tersebut. Mungkin hadam ini. Syukran li husni mutaba'atikum wa ila liqa'i qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.